Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti, NIM 277 dari kelas Agribisnis 5B. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan aplikasi POMQM. Di sini saya akan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode transportasi dan kedua yaitu metode linear programming. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara penyelesaian kasus pertama, yaitu metode transportasi. Di sini, saya sudah menyiapkan satu soal tentang metode transportasi, yaitu mengenai perusahaan sosis ayam yang ingin mendistribusikan produk terbarunya ke 3 agen yang menjadi pelanggan perusahaan sosis ayam tersebut, dan ingin mendistribusikannya ke beberapa kota di Indonesia dengan biaya antar kepada para agen dihitung dengan jarak tempat agen tersebut setiap per kardusnya. Berikut biaya pengiriman produk tersebut dalam bentuk rupiah. Dan di sini saya juga sudah siapkan tabel yang dapat Anda lihat biaya produknya. Dan menurut tabel ini, agen 1 jika ingin mendistribusikan ke Semarang, maka agen 1 akan terkena biaya sebesar 7.500. Dan jika agen 1 ingin mendistribusikan produknya ke kota Surabaya, maka agen 1 akan terkena biaya sebesar 20.000. Dan jika agen 1 ingin mendistribusikan produknya ke kota Malang, agen 1 akan terkena biaya sebesar 20.000. Begitu seterusnya seperti agen 2 dan agen 3. Lalu di sini terdapat supply. Supply di sini maksudnya yaitu jumlah atau kapasitas yang dapat didistribusikan setiap agen. Jadi agen 1, agen 2, dan agen 3 memiliki pembatasan pengiriman. Seperti agen 1 hanya dapat mengirimkan 68 kardus, agen 2 hanya dapat mengirimkan 57 kardus, agen 3 hanya dapat mengirimkan 66 kardus. Dan di sini juga terdapat demand. Demand di sini artinya kapasitas penampungan yang dimiliki setiap kota, yaitu Semarang hanya dapat menampung 105 kardus, Kota Surabaya hanya dapat menampung 115 kardus, Kota Malang hanya dapat menampung 110 kardus. Dari soal ini terdapat pertanyaan, jelaskan kesimpulan dan berapa biaya transportasi minimumnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuka POMQM. Karena di sini kita sedang menyelesaikan metode transportasi, maka pada modul 3 kita pilih yang transportasi. Kita klik, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, untuk titel atau judul ini kita sesuaikan dengan metode yang kita selesaikan, yaitu metode transportasi. Lalu untuk number of source dan number of destination ini kita sesuaikan dengan soal. Dan number of source ini yaitu jumlah agen sebagai distributor dari perusahaan sosis ayam. Dan number of destination ini yaitu kota yang disuplai oleh agen. Dan menurut soal yang saya buat, terdapat 3 agen sebagai distributor dan ada 3 kota sebagai destinasi. Oke. Maka dari itu, di number of source saya ubah menjadi 3 karena terdapat 3 agen, dan di number of destination saya ubah menjadi 3 pula karena terdapat 3 tujuan destinasi, yaitu Semarang, Surabaya, dan Malang. Di bagian objektif, kita akan melihat pada soal yang saya buat, dan pertanyaannya, biaya transportasi minimumnya.
Maka, pada bagian objektif, kita akan memilih bagian yang minimize, karena kita ingin mengetahui berapa biaya minimumnya yang harus dikeluarkan. Setelah itu kita tekan OK ya. Setelah kita tekan OK, pada layar POMQM akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini belum terdapat data, dan kita akan menginput data ini berdasarkan soal yang telah saya buat untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari pertanyaan. Saya akan menginputkannya dengan cara copy paste supaya cepat dan mengurangi kekeliruan. Kita copy paste yang agen 1, agen 2, dan agen 3, lalu kita paste di bagian sort 1, sort 2, sort 3. Nah, lalu untuk destinasi, terdapat 3 kota, Semarang, Surabaya, Malang. Kita paste di destinasi 1, 2, dan 3. Seperti ini. Lalu untuk supply, kita copy, lalu kita paste di sebelah sini. Seperti ini. Lalu untuk demand, kita copy, lalu kita paste. Oke. Setelah kita input dan memastikan jika data sesuai dengan yang ada pada soal, kita langsung mengklik bagian solve untuk menunjukkan hasil. Nah, setelah kita mengklik solve, akan diperoleh pada layar POMQM, yaitu tabel transportation result, dan di atas layar POMQM terdapat solution, di mana di solusi ini dijabarkan lagi tentang tabel transportation result, marginal cost, final solution tabel, iteration, shipment with cost, and shipping list. Dan karena kita ingin mengetahui kesimpulannya dan berapa biaya transportasi minimumnya, jadi kita hanya perlu menggunakan tabel transportation result. Dari tabel ini, saya dapat menyimpulkan jika agen 1 sebaiknya mendistribusikan produknya ke kota Semarang sebanyak 39 kardus, dan Surabaya sebanyak 29 kardus. Untuk agen 2, agar dan sebaiknya mendistribusikan produknya ke kota Surabaya sebanyak 57 kardus. Untuk agen 3, sebaiknya mendistribusikan produknya ke kota Semarang sebanyak 66 kardus. Dari tabel ini pula kita dapat mengetahui biaya minimumnya. Dan biaya minimumnya kita dapat mengetahui dari solution value ini, yaitu yang sebesar Rp2.386.900. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kasus pertama, yaitu tentang metode transportasi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus yang kedua tentang metode linear programming. Saya minimize dulu. Oke. Saya juga sudah menyiapkan satu soal mengenai metode linear programming, yaitu yang menceritakan tentang perusahaan mebel kokoh yang membuat lemari dan meja yang dibuat menggunakan 3 mesin, yaitu mesin pemotong kayu, penghalus kayu, pengecat kayu. Setiap mesin memiliki batas penggunaan 7 jam atau 420 menit. Waktu proses produksi, profit, dan waktu mesin per hari adalah sebagai berikut. Saya di sini juga sudah membuatkan tabel di mana terdapat waktu proses produksi, profit, dan waktu mesin per hari. Dan dapat disimpulkan, jika mesin 1 membutuhkan waktu sebanyak 80 menit untuk memproduksi 1 lemari dan 50 menit untuk memproduksi. Mesin 2 membutuhkan waktu
sebanyak 120 menit untuk menghasilkan satu lemari. Mesin 2 juga membutuhkan 90 menit untuk memproduksi meja. Untuk mesin 3 membutuhkan 50 menit untuk memproduksi lemari dan 30 menit untuk memproduksi meja. Lalu selanjutnya di sini ada jam kerja tersedia per minggu kerja. Ini salah ya, ini jam kerja tersedia saja. Lalu di sini diketahui jika jam kerja tersedia ini adalah batas penggunaan mesinnya. Jadi mesin 1, 2, dan 3 memiliki batas waktu penggunaan mesin yang sama, yaitu 420 menit. Apabila melebihi dari batas ini, maka akan menimbulkan masalah seperti kerusakan pada mesin. Dan selanjutnya ini tersedia profit per unit, yaitu di mana satu lemari menghasilkan keuntungan sebesar Rp55.000 dan meja menghasilkan keuntungan Rp45.000. Pertanyaan, berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat optimal? Oke, seperti sebelumnya, kita akan menggunakan aplikasi POMQM. Kita buka aplikasi POMQM-nya. Lalu, karena kita akan mengerjakan tentang metode linear programming, maka pada modul 3 kita pilih yang linear programming dan diklik. Dan akan menghasilkan tabel pada layar POMQM seperti ini. Untuk titel atau judul, kita akan menyesuaikan dengan metode yang sedang kita kerjakan, yaitu metode linear programming. Untuk number of constraint dan number of variable, ini kita isikan berdasarkan soal yang sudah saya buat. Number of constraint ini yaitu berapa jumlah mesin yang digunakan untuk memproduksi, dan number of variable yaitu dua jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan kokoh. Dan menurut soal ini, kita dapat mengetahui jika perusahaan mebel kokoh menghasilkan dua jenis produksi yaitu lemari dan meja dengan menggunakan mesin 1, 2, dan 3. Maka di sini kita isi number of constraint dari 2 menjadi 3 karena terdapat 3 mesin. Number of variable tetap 2 karena terdapat 2 jenis produksi dari perusahaan mebel kokoh. Dan untuk objektif, kita lihat lagi pada soal. Dari soal, kita dapat mengetahui pertanyaannya yaitu berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat optimal, berarti semaksimal mungkin. Maka kita pilih yang maksim. Oke, setelah itu kita klik OK. Dan pada layar POMQM akan muncul tabel seperti ini, tabel kosongan yang belum berisikan data. Kita akan mengisikan data seperti yang ada di soal dengan cara copy paste. Oke. Mesin 1, mesin 2 copy. Dan di paste di constraint 1, 2, dan 3. Seperti ini. Lalu untuk dua jenis produksinya, lemari dan meja, kita paste di X1 dan X2 seperti ini. Lalu untuk jam kerja tersedia, itu bukan per minggu kerja karena ada kesalahan ketik ya, maaf. Jadi itu di copy, kemudian kita paste di RHS ini,
di bagian ini, kita paste di sini. Lalu untuk profit per unit, kita ketik 55.000 untuk lemari dan 55.000 untuk lemari dan 45.000 untuk meja. Oke, setelah kita memastikan data yang kita input ini benar sesuai dengan soal, kita tekan solve, maka akan muncul tabel linear programming result dan solution di atas POM-QM yang menyediakan hasil linear programming result, ranging, solution list, iteration, dual, and graphic. Oke, karena pada soal pertanyaannya itu berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat optimal, maka kita hanya memerlukan tabel dari linear programming result. Dan saya dapat simpulkan bahwa berapa jumlah produk yang harus diproduksi, yaitu lemari sebanyak 0 unit, meja sebanyak 4,67 unit, dengan keuntungan yang didapat optimal yaitu sebesar Rp210.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan kasus kedua, yaitu tentang metode linear programming. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.